laqad tajammat bagjatuna wa intasabat ila aqsa mansibatiha fi syarafil liqa'ina al-yawm khilal hadzal waqtil mujaz wa tiwal hadzal makil mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah kafah, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad bahwasanya suatu ketika beliau telah berada di suatu daerah yang bernama daerah Aris di Mesir. Beliau melihat di suatu padang pasir ada sebuah kemah yang dimana dilihat dari kemah tersebut memiliki orang yang sangat-sangat fakir. Ketika itu ia menghampiri kemah tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika ia melihat ke dalam kemah tersebut, dia melihat ada seseorang laki-laki yang dimana dilihat dari kondisinya dimana sangat memprihatinkan, yaitu dimana kaki dan tangannya bengkak, matanya buta, dan yang tersisa hanya lisannya saja yang berucap. Lalu ketika ia menghampiri lelaki tersebut, dia mendengar dari mulutnya yang berucap, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilham kepadaku, yang telah memberikan kelebihan kepada diriku ini dari ciptaannya yang lain. Ketika itu dia pun bertanya, wahai saudaraku, nikmat apakah dan kelebihan apakah yang Allah telah berikan kepadamu? Lalu laki-laki itu menjawab, wahai saudaraku, diamlah engkau. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah telah memberikan kepadaku lisan yang senantiasa selalu berzikir dan bersyukur kepadanya? Lalu Abdullah bin Muhammad pun bertanya kembali, bersyukur atas apa? Lalu laki-laki itu pun menjawab, aku bersyukur tentang apapun yang telah Allah berikan kepadaku, tentang lisan yang telah Dia berikan ini, dan segala nikmat yang telah Dia berikan kepadaku. Dan aku pun bersyukur lebih lagi telah diberikan seorang anak laki-laki yang senantiasa mengurusi aku dengan kondisiku yang seperti ini. Namun sudah 3 hari anakku itu tidak lekas kembali. Wahai saudaraku, dan apakah aku bisa meminta pertolongan kepadamu untuk mencarikan anakku tersebut? Singkat cerita, Abdullah bin Muhammad pun menyanggupi permintaan itu. Lalu dia pun pergi mencari anak laki-laki tersebut entah kemana. Lalu ketika dia menemui ada sesosok jenazah yang di sekelilingnya telah dikelilingi oleh hewan buas, yang dimana dilihat dari ciri-ciri jenazah tersebut menyerupai oleh anak yang disebutkan oleh laki-laki di kemah tersebut. Lalu Abdullah bin Muhammad pun bingung bagaimana cara dia menyampaikan kepada laki-laki tersebut. Lalu dia pun kembali ke kemah tersebut dan menyampaikan kepada laki-laki tersebut dengan bertanya, wahai saudaraku, apakah kau tahu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Laki-laki itu menjawab, ya, saya mengetahui kisahnya. Nabi Ayub alaihissalam sesungguhnya telah diberikan cobaan dengan kefakirannya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya yang semuanya tewas. Lalu apakah kondisi Nabi Ayub ketika itu? Laki-laki itu menjawab, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam benar-benar bersabar dan tabah akan cobaan yang telah diberikan itu. Lalu laki-laki itu bertanya, dan apakah engkau telah berhasil menemukan anakku? Lalu Abdullah bin Muhammad pun menjawab, sungguh aku telah menemukan sesosok jenazah yang dimana di sekelilingnya telah dikelilingi oleh hewan buas, dan telah aku ketahui bahwasanya jenazah tersebut adalah jenazah anakmu. Ketika itu pun laki-laki itu pun langsung tersentak dan terucap di dalam lisannya, alhamdulillah, dan Allah pun tidak meninggalkan bagiku anak dalam kondisi membangkang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang keluar dari lisannya. Ketika anaknya meninggal, dia tetap merasa bersyukur. Lalu ketika itu pun terucap dari lisannya kalimat la ilaha illallah, dan dia pun menutup matanya dan meninggal dunia. Ketika itu Abdullah bin Muhammad pun menutupi wajahnya dengan jubahnya. Lalu ia bingung bagaimana ia seorang diri bisa mengurusi jenazah itu. Lalu singkat cerita datanglah 4 orang pemuda melewati kemah tersebut dan bertanya kepada Abdullah bin Muhammad, wahai saudaraku, apa yang telah terjadi? Dan Abdullah bin Muhammad pun menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu 4 lelaki itu meminta Abdullah bin Muhammad membuka jubah tersebut untuk melihat wajahnya. Ketika Abdullah bin Muhammad membuka jubah tersebut,
mereka pemuda berempat ini pun shock dan tersentak karena mereka tidak menyangka sesungguhnya yang mereka lihat adalah orang yang sangat terkenal. Ketika melihat itu, Abdullah bin Muhammad pun bertanya, apakah kalian mengenal lelaki ini? Wahai saudaraku, sungguhkah engkau tidak mengenalnya? Dia adalah Abu Kilabah, sahabat Ibnu Abbas. Dia pernah ditunjuk oleh khalifah untuk menjadi hakim atau qadi. Yang kita ketahui bahwasanya hakim dan qadi ini adalah jabatan yang sangat mulia, yang dimana untuk menentukan akan hukum-hukum di antara manusia. Tetapi ia tetap menolaknya dan memilih untuk tinggal di sini dan menghabiskan hidupnya di sini. Dialah Abu Kilabah, seorang yang sangat terkenal pada masa itu. Dan diketahui pula bahwasanya Abu Kilabah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terakhir hidup pada masa itu. Lalu akhirnya mereka pun mengurusi jenazah tersebut dan menguburnya dan mengurusinya hingga selesai. Kita bisa ambil kesimpulan dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini akan benar-benar ketabahan dan rasa syukur dan rasa bersyukur yang sangat besar yang dimiliki oleh Abu Kilabah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayo ikhwah kafah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.